Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Bertemu lagi dengan saya, Dewangakan Gede Wahyu Mahatma Putra, pada mata kuliah Administrasi dan Kebijakan Kesehatan Dasar. Pada topik kali ini, kita akan membahas mengenai Sistem Kesehatan Nasional atau SKN di Indonesia yang dibagi menjadi dua subtopik. Yang pertama adalah mengenal mengenai Sistem Kesehatan Nasional atau SKN. Lalu kita akan membahas topik mengenai reformasi dalam SKN. Baik, langsung saja kita masuk ke slide yang pertama. Kita akan mengenal SKN atau Sistem Kesehatan Nasional ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2012 tentang SKN. Ya, definisinya kita lihat dulu definisi dari kesehatan. Apa itu kesehatan? Menurut undang-undang tersebut, ya kesehatan itu merupakan suatu kondisi sehat, ya baik itu dari sisi fisiknya, ya mental atau kejiwaannya, begitu ya, spiritual dan sehat secara sosial, ya sehingga seseorang tersebut mampu produktif atau mampu menghasilkan sesuatu dari sisi sosial dan dari sisi ekonomi. Ya, lalu yang kedua, ya definisi SKN, kita lihat SKN ini merupakan sebuah pengelolaan, ya pengelolaan kesehatan yang dilaksanakan atau yang diselenggarakan oleh seluruh komponen yang ada di negara kita atau di Republik Indonesia. Ya, semua komponen mulai dari masyarakat, pemerintah, pusat, pemerintah daerah, swasta, lalu perorangan atau individu, semua itu akan saling bekerja sama, yang saling terpadu atau terintegrasi, lalu saling mendukung untuk mencapai atau untuk mendapatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Ya. Lalu SKN sendiri ini nanti akan dilaksanakan secara berkelanjutan. Ya, berkelanjutan itu artinya dari dilakukan terus-menerus, tidak terhenti atau tidak terputus, ya, dan dilakukan secara sistematis, ya, sebagai sebuah sistem yang terarah, mempunyai tujuan, mempunyai pencapaian yang jelas, lalu terpadu, terintegrasi, ya, saling terhubung antara lembaga satu dengan lembaga yang lain, antara pemerintah dengan masyarakat itu saling terhubung, ya. Lalu menyeluruh, artinya dari hulu sampai ke hilir, dari A sampai Z itu akan diatur dalam SKN ini. Lalu SKN nanti juga dilaksanakan itu harus tanggap atau siap terhadap perubahan-perubahan yang terjadi sesuai dengan kondisi kesehatan, lingkungan, sosial, keamanan dan pertahanan di Republik Indonesia. Itu ya definisi dari SKN. Kita lanjut ke slide berikutnya. Ya, SKN ini nanti akan menjadi acuan, ya dalam penyusunan, ya dalam perencanaan, dalam organizing, ya atau pengorganisasian, lalu pelaksanaan, sehingga nanti akhirnya kontrol dan evaluasi semua harus berdasarkan SKN ini, ya. Jadi dalam administrasi kebijakan kesehatan, ya kita mengenal istilah POAC. Ini POAC ini harus berlandaskan SKN. Itu ya. Lalu kita lanjut ke slide yang berikutnya. Dalam SKN atau Sistem Kesehatan Nasional itu dibagi menjadi 7 subsistem. Ya, subsistem ini nanti akan dikelola secara berjenjang. Artinya pengelolaan ini mulai dari level individu, lalu level keluarga, level kecamatan, level kota, kabupaten, level provinsi, level pusat, itu dilakukan secara berjenjang. Ada tingkatan-tingkatannya dan semuanya itu dikelola secara otonomi daerah. Otonomi daerah itu apa? Otonomi daerah adalah antara daerah yang A dengan daerah yang B itu berbeda-beda pengelolaannya sesuai dengan kemampuan dan sesuai dengan kebutuhan dari daerah tersebut. Ya. Lalu ada otonomi fungsional. Artinya apa? Jadi SKN ini dikelola, ya secara atau berdasarkan otonomi fungsionalnya atau berdasarkan fungsi dari lembaga tersebut. Misalnya pengelolaan SKN di rumah sakit dengan di puskesmas, dengan di level provinsi atau level pemerintah daerah tentu akan berbeda-beda. Ya, karena pengelolaannya itu otonomi, ya, berdasarkan kebutuhan dan berdasarkan kemampuan dari masing-masing lembaga tersebut. Ya.
sistem kesehatan nasional atau SKN ini dibagi menjadi 7 subsistem. Yang pertama ada upaya kesehatan, lalu ada iptek untuk penelitian dan pengembangan, lalu ada pembiayaan kesehatan, ada SDM kesehatan, ada sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan, lalu ada manajemen, informasi dan regulasi kesehatan, dan yang ketujuh adalah pemberdayaan masyarakat. Untuk lebih detailnya kita akan bahas di slide yang selanjutnya. Ya, kita lihat dari sisi subsistem upaya kesehatan. Nah, kurang lebih seperti ini ya, gambaran dari sistem kesehatan nasional. Ya, bagaimana pandemi ya COVID kemarin itu bisa mengubah sebuah tatanan SKN di Indonesia. Ya, pandemi ini nanti akan mempengaruhi bagaimana pembiayaan kesehatan dan manajemen kesehatan. Ya, kita lihat faktor pembiayaan dan manajemen ini akan mempengaruhi SDM kesehatan, farmasi, dan penelitian dan pengembangan. Sehingga nanti subsistem ini akan mempengaruhi upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat sehingga nanti mampu mencapai tujuan pembangunan kesehatan, yaitu yang pertama perbaikan status kesehatan dan gizi masyarakat, yang kedua perlindungan dari sisi finansial, yang ketiga dari sisi responsif terhadap sistem kesehatan, ya yang keempat tentang peningkatan efisiensi pengelolaan sumber daya kesehatan di Indonesia. Gitu ya. Jadi ketujuh subsistem ini nanti akan memberikan tujuan atau mencapai tujuan dari pembangunan kesehatan yang ada. Ya, ini kita lihat nanti untuk lebih detailnya nanti kita bahas di kelas ya. Oke, lanjut ya. Subsistem yang pertama, upaya kesehatan. Nah, upaya kesehatan ini siapa sih yang melaksanakan? Yang pertama bisa dari sisi pemerintah, baik itu pemerintah pusat, daerah, ya provinsi, atau dari TNI, Polri. Ya, lalu bisa dilaksanakan oleh masyarakat dan swasta atau pihak non pemerintah. Ya, upaya kesehatannya apa saja? Ya, kita bisa lihat upaya kesehatannya yang pertama ada peningkatan derajat kesehatan. Ya, lalu ada pencegahan, ada pengobatan dan pemulihan. Ya, ini upaya kesehatan yang bisa dilakukan. Nah, level-levelnya nih seperti ini nih. Kita bisa lihat UKM, usaha kesehatan masyarakat. Kalau primer tingkat kecamatan ini dilakukan oleh puskesmas. Ya, atau dilakukan oleh FKTP untuk usaha kesehatan perorangan. Ya, kalau level sekunder kabupaten kota nanti dikelola oleh Dinkes, ya UKM-nya. Kalau UKP-nya nanti FKTRL spesialis atau fasilitas kesehatan tingkat lanjut yang spesialis. Ya. Lalu tersiernya nanti dikelola oleh provinsi dan pusat atau Dinkes ya pusat. Nanti UKP-nya dilaksanakan oleh FKTRL subspesialis. Gitu. Itu ya subsistem yang pertama, upaya kesehatan. Lanjut ya, subsistem yang kedua, penelitian dan pengembangan kesehatan. Nah, nanti penyelenggaraan penelitian, pengembangan kesehatan ini dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh pemerintah sehingga nanti hasilnya itu bisa mendapatkan data kesehatan atau data kesehatan dasar ya atau data kesehatan yang berbasis bukti atau evidence base. Ya, bentar. Ya, nanti hasil penelitian ini diharapkan ini ya, ada data kesehatan dasar dan data kesehatan yang berbasis evidence base. Ya, nanti pengelolaan ini ya dibagi menjadi beberapa hal ya, ada penelitian dan pengembangan biomedis untuk teknologi dasar kesehatan, itu yang pertama. Ya, lalu yang kedua teknologi terapan dan epidemiologi klinik. Lalu ada teknologi intervensi untuk kesehatan masyarakat. Lalu menghasilkan kebijakan kesehatan dan nanti hasil akhirnya adalah pemberdayaan masyarakat. Nah, ini adalah tujuan atau capaian yang diharapkan dari subsistem penelitian dan pengembangan kesehatan. Kita lanjut ya ke slide yang berikutnya, yang ketiga, subsistem pembiayaan kesehatan. Ya, pembiayaan kesehatan ini yang diharapkan ini adekuat, ya, saling menguatkan, saling mendukung, ya, dan saling terintegrasi, lalu stabil dan berkesinambungan, ya, untuk mencapai pembangunan kesehatan. Ya, nanti sumber pembiayaannya dari mana saja? Ada dari pemerintah pusat, ya, ada dari pemerintah daerah sumber biayanya, ada dari swasta,
ada dari organisasi masyarakat, LSM, dan dari masyarakat tersebut. Ya. Nah, nanti UKM ini bersifatnya public goods. Ya, UKM public goods ini dibiayai oleh negara dan oleh pajak. Ya, sedangkan UKP ini sifatnya private goods, jadi sifatnya barang yang dikonsumsi oleh pribadi, oleh privat, ya, sehingga nanti dibiayai oleh sistem asuransi kesehatan sosial, baik itu BPJS maupun asuransi kesehatan komersial. Itu subsistem yang ketiga. Lanjut ya, subsistem yang keempat ini sumber daya manusia kesehatan, SDMK, ya. Apa saja isinya ya, mulai dari perencanaan kebutuhan SDM kesehatan dan program-program pengembangannya. Misalnya untuk daerah A butuhnya berapa, untuk daerah B butuhnya berapa, rumah sakit butuhnya berapa dan lain sebagainya. Ya, lalu pemberian pendidikan dan pelatihan di bidang kesehatan, lalu pendayagunaan, peningkatan kesejahteraan, dan pembinaan dan pengawasan mutu dari SDM kesehatan. Gitu. Itu ya. Lanjut ke subsistem yang kelima tentang sediaan farmasi, alkes, dan makanan. Nah, ini tujuannya adalah untuk mendapat memenuhi aspek keamanan, ya, lalu khasiat dan mutu dari obat, alkes, dan makanan yang beredar di masyarakat. Ya, lalu menjamin juga ketersediaan, ya, pemerataan dan keterjangkauan obat, terutama obat-obat yang sifatnya penting atau yang utama, esensial, ya. Lalu memberikan perlindungan kepada masyarakat terkait dengan penggunaan atau penyalahgunaan obat. Ya. Lalu yang kelima, penggunaan obat yang rasional, ya, dan upaya kemandirian di bidang farmasi melalui sumber daya dalam negeri, sehingga diharapkan adanya subsistem ini kebutuhan obat dalam negeri ini bisa dipenuhi oleh kita, ya, atau swasembada obat. Gitu. Itu ya. Lanjut subsistem yang keenam tentang manajemen informasi dan regulasi kesehatan, mulai dari mengatur kebijakan kesehatan, administrasi kesehatan, hukum kesehatan, informasi kesehatan, ya, dan manajemen kesehatan ini nanti berperan dalam koordinasi, integrasi, dan regulasi, sinkronisasi, dan harmonisasi berbagai subsistem yang tergabung dalam SKN. Ya, sehingga sistem A, subsistem A, subsistem B, subsistem C ini nanti akan dikelola oleh subsistem manajemen informasi dan regulasi kesehatan, sehingga SKN ini bisa lebih efektif, lebih efisien, lalu transparan, ya, sehingga penyelenggaraannya ini dapat dibuat atau dilaksanakan sebaik mungkin. Gitu. Itu ya. Kita lanjut yang ketujuh tentang pemberdayaan masyarakat. Ya, ini subsistem yang ketujuh ini gunanya untuk memberdayakan mulai dari perorangan, keluarga, dan masyarakat agar dapat menunjang penyelenggaraan SKN yang optimal. Ya. Lalu masyarakat termasuk juga swasta, pihak swasta, ya, menjadi subjek atau pelaku dari pembangunan kesehatan. Jadi masyarakat, baik itu tingkat keluarga, tingkat individu, atau tingkat RT, RW, kelurahan, itu tidak hanya menjadi penerima, ya, menjadi objek dari sistem kesehatan, tapi juga menjadi pelaku, menjadi pelaksana dalam sistem kesehatan nasional. Ya. Nah, nanti tujuannya adalah masyarakat ini menjadi mandiri dalam mengupayakan dan meningkatkan derajat kesehatannya, sehingga ketika terjadi suatu masalah kesehatan di daerah, ya, masyarakat ini mampu untuk mandiri untuk mengatasi masalah tersebut. Gitu. Itu ya, 7 subsistem dalam SKN. Nah, dalam pelaksanaan SKN ini harus memperhatikan beberapa hal. Ya, setidaknya ada 11 yang diperhatikan. Yang pertama, cakupannya ini harus berkualitas, adil, dan merata. Ya. Lalu harus berpihak pada rakyat, harus menguntungkan rakyat. Ya. Harus meningkatkan dan melindungi kesehatan masyarakat. Ya.
Lalu kepemimpinan dan profesional dalam membangun kesehatan. Ya. Lalu inovasi di bidang iptek itu harus etis, ya, tidak boleh melanggar hak asasi manusia. Ya. Lalu bisa melakukan pendekatan secara global, ya, mulai kebijakan kesehatan itu yang harusnya sistematis, berkelanjutan, tertib, responsif terhadap gender dan hak anak. Ya. Lalu SKN juga harus mempertimbangkan dinamika keluarga dan kependudukan. Ya. Lalu juga harus memperhatikan keinginan masyarakat. Ya. Lalu yang kesembilan harus memperhatikan epidemiologi dari suatu penyakit. Harus melihat perubahan lingkungan dan ekologi. Ya. Lalu yang terakhir harus memperhatikan bagaimana kesehatan secara global, ya, lalu demokratisasi, desentralisasi, ya, dan kerjasama lintas sektor. Nah, ini yang hal-hal yang harus diperhatikan, ya, ketika sebuah SKN dilaksanakan. Ya, memperhatikan 11 hal berikut ini. Oke, itu ya, itu subtopik yang pertama tentang sistem kesehatan nasional. Lalu kita akan membahas subtopik yang kedua tentang reformasi dalam sistem kesehatan nasional. Ya, reformasinya. Kenapa ini terjadi? Ya, kenapa harus direformasi? Kita lihat, ya. Ini awalnya ketika COVID melanda Indonesia, ya, dirasa wah ternyata SKN-nya selama ini dilaksanakan ini belum sanggup atau belum mampu mengatasi pandemi, ya. Ketika terjadi suatu pandemi ternyata SKN ini belum siap, ya, sehingga perlu direformasi, perlu diubah, perlu diperbaiki, perlu ditingkatkan, ya. Ini kita ada beberapa alasan, ya, kenapa SKN ini perlu direformasi. Yang pertama, ternyata teknologi informasi untuk surveillance dan pemantauan masyarakat itu tidak terintegrasi selama ini dan tidak real time. Ya, ketika kasus COVID terjadi, pencatatan kasus COVID, lalu pemantauan masyarakat tentang kepatuhan menggunakan protokol kesehatan itu tidak terintegrasi, ya, antara kabupaten, antara provinsi, antara pusat, itu berbeda-beda datanya dan tidak real time juga, tidak sesuai dengan kenyataan. Itu yang pertama, alasan yang pertama. Lalu yang kedua alasannya tentang kemampuan dalam pencegahan dan mitigasi pandemi. Ya, mulai dari testing, tracing, dan tracking ini tidak cepat dan jumlahnya sangat-sangat terbatas. Gitu. Lalu jumlah laboratorium juga masih minim. Ya, itu yang ketiga. Lalu komunikasi risiko di awal pandemi COVID yang masih sangat terbatas. Ya. Lalu jumlah jumlah nakes, ya, ruang isolasi, ruang UGD, lalu ketersediaan APD, alat pelindung diri bagi nakes itu masih sangat terbatas, ya. Lalu yang berikutnya ada mobilisasi pembiayaan kesehatan yang masih rendah, dan yang terakhir masyarakat yang abai terhadap protokol kesehatan dan penolakan vaksinasi COVID-19. Nah, ke beberapa ini ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 hal inilah yang menjadi penyebab kenapa SKN ini perlu direformasi. Ya, sehingga muncullah reformasi SKN. Ya, nanti reformasi SKN ini tidak hanya dilakukan dengan perubahan besar atau inovasi yang baru, ya, tapi sistem-sistem yang lama tadi, ya, 7 subsistem yang lama ini sebenarnya juga bisa ditingkatkan, ya, mulai dari diperluas, dikembangkan, ya, diperbaiki, ditajamkan, diintegrasikan, dan dihapus mungkin beberapa program kegiatan atau intervensi yang ada di subsistem tersebut. Ya, sehingga reformasi ini bentuknya bukan hanya perubahan, tapi bisa juga perluasan, ya, pengembangan, sehingga
subsistem yang telah ada, ya 7 subsistem yang tadi itu, ya udah ada ini bisa lebih tepat lagi, lebih bagus lagi, ya. Karena selama ini SKN karena selama ini SKN di Indonesia ini sudah berjalan, tapi ketika ada pandemi, ambiar, ya, sistemnya langsung ambiar, sehingga perlu adanya reformasi. Ya, ini kurang lebih begini ya, milestone atau apa ya, batu batu lompatan, ya, batu pijakan dari reformasi SKN di Indonesia. Mulai dari tahun 2020, 2021, 2022, 2023 sampai 2024. Jadi selama 4 tahun ini banyak reformasi yang harus dilakukan. Nah, jadi teman-teman sebagai seorang calon tenaga kesehatan masyarakat itu harus siap untuk memenuhi banyak hal ini. Ya, ini mungkin teman-teman bisa pause videonya untuk melihat secara lebih detail bagaimana milestone dari pelaksanaan reformasi SKN di 2021 hingga 2024. Jadi teman-teman ketika sudah lulus nanti bisa terlibat, bisa membantu, bisa berkontribusi dalam reformasi SKN. Ya, itu mungkin teman-teman juga nanti bisa mengambil topik penelitian, mengambil topik skripsi terkait dengan reformasi SKN ini. Itu ya, oke. Saya lanjut ya ke slide yang berikutnya. Ya, ini 8 area reformasi SKN. Ya, mulai dari yang pertama, mulai dari peningkatan pendidikan nakes, ya, lalu ada penguatan FKTP, ya, ada peningkatan kapasitas atau kemampuan rumah sakit, ya, lalu kemandirian, ya, swasembada farmasi dan alkes, lalu ada penguatan keamanan dan ketahanan kesehatan, lalu ada pengendalian penyakit dan perluasan imunisasi dan vaksinasi, ya, lalu ada inovasi di bidang pembiayaan kesehatan, dan yang terakhir adalah digitalisasi dan pemberdayaan masyarakat. Ini adalah 8 bidang atau 8 hal area dari reformasi SKN. Ya, kita lanjut ya. Nanti kalau teman-teman perlu silahkan di pause videonya untuk melihat reformasi SKN lebih jelas. Ya, saya lanjut ya ke slide berikutnya. Nah ini ya untuk lebih detailnya seperti ini. Ya, mungkin di bidang pelayanan kesehatan ada upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. Ya, kita lihat panahnya ya. Upaya kesehatan nanti dibagi menjadi ini ya, menjadi yang 2, 3, dan 6. Panahnya seperti itu. Ya, SDM kesehatan misalnya ya itu di nomor ini di sini. Ya, nanti diharapkan inilah perubahan signifikan yang diharapkan dan inilah penguatan-penguatan yang diharapkan dari adanya reformasi SKN. Ya, nanti untuk lebih detailnya silakan pause video ini dan lihat secara lebih detail atau mungkin nanti bisa dibaca di PDF yang saya share. Ini ya peta perubahan ya atau peta dari reformasi SKN. Oke, kita lanjut ya ke slide berikutnya. Lalu yang terakhir adalah ini tantangan dalam implementasi atau dalam reformasi SKN. Ya, tantangan-tantangan yang saat ini masih ada dan harus kita hadapi bersama-sama. Yang pertama, upaya kesehatan ini, upaya kesehatan dan pembiayaan kesehatan ini lebih banyak di bidang kuratif. Ya, dana kesehatan atau upaya kesehatan itu lebih banyak terkuras untuk mengobati pasien dibandingkan dana untuk promosi dan preventif. Itu tantangan yang pertama. Lalu tantangan yang kedua adalah kurangnya jumlah SDM dan persebarannya yang belum merata. Ya. Lalu yang ketiga, ketimpangan jumlah dan fasilitas Yankes antara daerah yang satu dengan daerah yang lain.
Ya. Lalu tantangan yang keempat, obat dan vaksin yang belum mencukupi dibandingkan dengan kebutuhannya. Ya. Lalu yang kelima, digitalisasi Yankes atau telemedicine ini baru berlangsung di antar Yankes, belum mencakup telemedicine antara dokter dengan pasien. Ya. Lalu yang keenam, ada redundansi data kesehatan atau perulangan data kesehatan. Jadi ketika pasien A, ya seorang pasien berobat ke puskesmas, nanti diminta datanya A, B, C, D, E, F, G, lalu dia dirujuk ke rumah sakit, di rumah sakit diminta lagi data yang sama, diinput lagi data yang sama, sehingga data kesehatan ini banyak terjadi duplikasi, duplikat datanya. Padahal datanya ya itu-itu juga gitu. Ya. Lalu yang ketujuh tantangannya adalah tingginya impor bahan baku dan obat alkes. Ya. Dan tantangan yang terakhir adalah rendahnya pemberdayaan masyarakat. Ya, selama ini masyarakat hanya menjadi objek, ya, menjadi objek dalam atau yang merasakan, ya, atau yang menjadi penikmat dari upaya kesehatan, belum menjadi pelaku. Sehingga diharapkan dengan adanya reformasi SKN, masyarakat ini bisa menjadi pelaku, bisa menjadi mandiri dalam mengupayakan dan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatannya sendiri. Ya, itu dia pembahasan tentang sistem kesehatan nasional SKN di Indonesia. Nanti untuk lebih spesifiknya kita akan bahas, kita akan diskusikan di kelas. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi di kelas dan saya akhiri video pembelajaran kali ini. Terima kasih.